Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait mut'ah dan nafkah iddah. Apa sih pengertian mut'ah dan nafkah iddah? Sejak kapan kewajiban tersebut? Dan syarat istri yang berhak mendapatkan nafkah iddah. Kalau dilihat dari video-video sebelumnya, yang berhak yang istri yang nggak nusus ya. Terus sejak kapan kewajiban tersebut? Ya, sejak cerai berkekuatan hukum tetap. Bagaimana sejak putusan atau penetapan kekuatan hukum tetap. Kita belajar lebih dalam lagi pasal 1 ayat J. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Sedangkan nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah atau masa tunggu, kecuali jika mantan istrinya melakukan nusus. Dalam praktek di pengadilan agama ditemukan dualisme teknik penerapannya sebagai berikut. Pertama, mewajibkan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah secara serta-merta dalam sidang ikrar talak. Jadi biasanya nanti ada sidang ikrar talak gitu kan, suami mengucapkan talak di pengadilan agama. Sebelum mengucapkan itu, suami itu harus bayar nih. Misalkan dia rela membayar mut'ah 50 juta gitu, dan nafkah iddahnya selama 3 bulan, misalkan ya, setiap 1 bulan itu 40 juta. Nah, berarti 4 kali 3 120 juta ditambah 50 juta 170 juta. Sebelum mengucapkan ikrar talak itu bisa membayar 170 juta duluan. Ada juga yang sidang ikrar talak dilaksanakan kendati suami belum bayar mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana yang diterapkan dalam putusan. Ada yang dia ngucapin ikrar talak dulu baru dia bayar dengan alasan kewajiban tersebut dapat dibayarkan pasca ikrar talak. Kalaupun tidak dipenuhi oleh bekas suami, bekas istri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agar bekas suami memenuhi kewajiban mut'ah dan nafkah dimaksud. Jadi bisa juga ikrar talaknya duluan, terus suami yang bayar. Nah, gimana kalau suaminya nggak mau bayar kan? Kalau suaminya nggak mau bayar, nanti akta cerai itu masih ada di pengadilan agama. Jadi si suami ini nggak bisa dia nikah lagi kan, kalau mau nikah lagi tuh harus ada akta cerainya ya. Jadi nggak bisa dia nikah lagi karena akta cerainya masih ditahan oleh pengadilan agama. Kapan akta cerainya ini bisa diambil? Ketika dia sudah melunasi. Nah, melunasinya ini bisa langsung bayar ke pihak perempuan. Nanti pihak perempuannya ini ngelapor nih bahwa suaminya telah membayar uang yang tadi. Atau bisa juga suami bayar di pengadilan agama, nanti disimpan ke ruangan, nanti ditelepon nih bahwa suaminya telah membayar. Nanti yang pihak perempuannya dapat datang ke pengadilan agama. Nah, bagaimana ketentuan normatif? Ketentuan hukum mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut ketentuan undang-undang antara lain pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Biaya penghidupan dan sesuatu kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah nafkah iddah dan mut'ah, seperti yang diatur dalam kompilasi hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena talak. Antara lain, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri qabla dukhul. Selanjutnya memberi nafkah, maskan, tempat tinggal dan kiswah pakaian kepada bekas istri selama dalam masa iddah, masa tunggu. Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusus dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami. Berdasarkan ketentuan di atas, kewajiban memberi mut'ah yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial maupun non-finansial, kecuali bila mana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya. Demikian halnya kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah terhadap bekas istrinya selama dalam masa iddah adalah merupakan kewajiban yang bersifat imperatif dan melekat. Kecuali istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kewajiban yang bersifat imperatif dan melekat yang dimaksud di sini adalah kewajiban yang tak terpisahkan dengan rangkaian peristiwa penjatuhan talak oleh suami atas istrinya. Dapat dipahami bahwa timbulnya kewajiban mut'ah dan nafkah iddah adalah karena akibat terjadinya talak. Bila mana tidak ada talak, maka kewajiban bayar mut'ah dan nafkah iddah pun tiada. Nah,
Apa saja sih ini mumpung terkait apa tadi nafkah mut'ah dan iddah itu sebenarnya di pengadilan agama itu sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan agar masyarakat khususnya perempuan dan anaknya tahu hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Junto Perma Nomor 3 Tahun 2017, Junto SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Junto SEMA Nomor 2 Tahun 2019, Junto Kompilasi Hukum Islam. Nah, apa saja hak-hak perempuan? Pasca terjadi perceraian, perempuan berhak mendapat nafkah iddah atau nafkah dalam masa tunggu. Ada nafkah, ini penjelasannya ya, artinya yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri mengalami masa iddah, kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz. Nafkah madiyah adalah nafkah yang terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Jadi kalau suami nih misalkan selama 1 tahun gak pernah nafkahin, terus mau bercerai, bisa tuh aku tuh tiap bulan tuh 5 juta nih, kali karena 12 bulan selama 1 tahun. Jadi itu wajib dikasih ke aku, kan kemana aku ngidupinnya pakai uangku sendiri. Nah itu bisa itu nafkah madiyah. Terus ada nafkah mut'ah atau penghibur, pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya. Terus ada hadona, pemeliharaan anak. Adalah hak pemeliharaan anak atas anak yang belum memayis atau belum berumur 12 tahun atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya. Jadi selama anaknya ini diurus sampai dia dewasa atau telah menikah, maka suami ini wajib memberikan nafkah, namanya nafkah hadona. Nah, itu tadi hak-hak istri ya, perempuan ya. Nah, bagaimana hak-hak anak? Pasca terjadi perceraian, seorang anak berhak menafkah nafkah madiyah anak dan nafkah yang terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa atau mandiri, dan biaya pemeliharaan dan nafkah anak adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak pemeliharaannya telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarganya yang lain yang menggantikannya. Jadi suami ini juga wajib dia memberi nafkah, misalkan biaya pendidikan anak, biaya jajan anak, kesehatan anak ketika anak ini diurus, misalkan hak asuhnya jatuh pada ibunya atau neneknya. Nah jadi suami ini, mantan suami ini wajib untuk memenuhi. Nah kalau dia tidak dipenuhi, bisa dilakukan eksekusi tadi. Diajukan pihak yang merasa anak ini kok nggak dinafkahi suaminya bisa mengajukan eksekusi, nanti pihak pengadilan agama bisa menyita barang-barang yang senilai baik bergerak dan tidak bergerak, yang misalkan dia 100 juta nih, wah suaminya ini kok nggak pernah nafkahin tapi dia punya mobil harganya 100 juta nih, bisa diambil secara paksa, dijual, dilelang gitu ya, nanti uangnya itu untuk biaya pemeliharaan dan nafkah anak. Nah, terima kasih. Apabila ini hanya pemicu aja ya materinya, bila ada yang ingin didiskusikan atau ada yang salah dalam penyampaian saya, ya monggo silakan tulis dan didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih.